Shalom saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Bersama dengan saya Samuel Ami, di mana pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita bersama untuk merenungkan satu hal, yaitu tentang iman. Iman, merasa aman dalam ketidakamanan, merasa pasti dalam ketidakpastian. Firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 15 ayat 1-6, ada satu kisah yang menceritakan satu pergumulan dari seorang hamba Allah di dalam Perjanjian Lama, yaitu Bapak Abraham. Saya akan mengajak kita sekalian melihat kisah itu. Di Kejadian 15 ayat 1-6, firman Tuhan berkata demikian. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Dari ayat-ayat firman Tuhan yang baru saja kita simak bersama, di mana pada malam itu Abraham sedang mengalami kecemasan. Ada kegalauan di dalam hatinya, di mana dia merasa tidak pasti. Dan ini jelas digambarkan di ayat-ayat yang baru saja kita simak bersama. Abraham merasa tidak aman dalam memikirkan hari depannya. Sejak usianya 75 tahun, ia berkali-kali menerima janji Tuhan bahwa keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Tetapi hari itu Abraham merasa galau, saudara-saudara. Jangankan menjadi bangsa yang besar, seorang anak pun ia belum punya. Tetapi dalam kegalauan hatinya, Tuhan kembali meneguhkan janjinya dengan memperlihatkan bintang-bintang sebagai tanda janji Tuhan. Dan Abraham pun menutup pergumulan batinnya pada malam itu dengan suatu pernyataan sikap yang ditulis di dalam ayat ke-6 dari Kejadian pasal 15 tadi, saudara. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Kata percayalah di dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata aman. Kata Ibrani aman atau emin berarti menetapkan hati, mendasarkan hati dan mengamankan hati. Kata Indonesia aman dan iman berakar sama dengan kata Ibrani tersebut. Abraham yang semula merasa tidak aman tentang hari depannya, lalu merasa aman. Ia merasa aman dengan janji Tuhan. Ia menyandarkan diri pada janji Tuhan. Ia mengandalkan hari depannya kepada Tuhan. Hatinya merasa aman. Itulah esensi daripada percaya. Itulah iman. Nah, saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, berbicara tentang iman, percaya, mari kita renungkan sejenak. Apa sesungguhnya pengertian daripada percaya itu sendiri? Percaya adalah perkembangan sikap dari rasa kurang tentram menjadi tentram, dari rasa kurang pasti menjadi pasti, dari rasa kurang aman menjadi aman. Jadi percaya adalah pertumbuhan sikap. Ada satu pergeseran, ada satu perubahan. Dari yang tadinya ada kesan negatif, bergerak menjadi lebih berkesan positif. Itulah iman. Rasa aman Abraham di dalam kisah yang baru saja kita simak di Kejadian pasal 15 tadi, saudara, dari ayat 1-6. Kita lihat rasa aman Abraham bukan bersumber dari dirinya, melainkan pada janji Tuhan.
dan bukan tertuju kepada dirinya, melainkan tertuju kepada Tuhan. Abraham menjadi percaya bukan karena melihat dirinya, melainkan karena melihat Tuhan yang ada di balik hal yang besar yang Tuhan nyatakan kepadanya. Yaitu apa? Bintang-bintang yang bertaburan di langit. Jadi tidak kebetulan ketika Abraham merasa galau, lalu Tuhan memperlihatkan sesuatu yang luar biasa. Bagian daripada alam semesta ciptaan Tuhan, yang kemudian itu menjadi titik tolak kesadaran Abraham untuk mempercayai bahwa Tuhan yang menjanjikan sesuatu di dalam hidupnya adalah Tuhan yang berkuasa atas alam semesta, yang kapasitasnya melebihi keberadaan Abraham sebagai manusia yang penuh keterbatasan. Nah, saudara-saudara sekalian terkasih dalam Tuhan, dari sini kita mendapatkan satu pengertian yang agak lebih luas tentang beriman menjadi percaya. Beriman adalah berperasaan aman, bukan larut terus di dalam perasaan gelisah, cemas, gugup karena ketidakmengertian kita. Beriman adalah merasa aman di dalam penyelenggaraan Tuhan. Dan rasa aman ini sesungguhnya adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Manusia membutuhkan dan merasa perlu untuk menjadi aman. Setiap orang ingin merasa aman. Itu sebabnya, masakah Tuhan tinggal diam ketika kita sedang menggumulkan tentang rasa aman ini? Sementara rasa aman adalah kebutuhan dasar manusia. Saya percaya tentu Tuhan tidak tinggal diam. Itu sebabnya dalam kisah Abraham kita diberikan satu contoh karya perbuatan yang menggambarkan kepedulian Allah terhadap Abraham ketika dia galau dan merasa tidak aman. Di situ Allah hadir. Di situ Allah berperan di dalam meneguhkan satu keyakinan dan pengharapan dalam diri Abraham. Nah, tetapi saudara, perlu kita mengerti juga bahwa perasaan aman tidak dapat terjadi begitu saja. Seringkali ada bagian kita juga untuk mengusahakannya dengan berbagai cara. Namun demikian, sumber batin untuk rasa aman adalah sikap mempercayakan diri kepada penyelenggaraan Tuhan. Ini adalah hal yang paling mendasar akan sumber daripada rasa aman itu. Dan Tuhan mengajak kita secara aktif untuk tetap tidak tinggal diam dan menyerah dalam rasa ketidakamanan kita. Sebagaimana Allah mengajak Abraham untuk juga berperan aktif setelah Allah berinisiatif untuk turut bekerja dalam kegalauan Abraham. Abraham diminta Tuhan untuk melihat bintang-bintang di langit. Artinya, Abraham didorong Tuhan untuk mengaktifkan alam bawah sadar dan alam sadar dia akan apa yang bisa Tuhan perbuat. Kalau alam semesta dia bisa kendalikan, dia ciptakan, dia atur sedemikian rupa. Terlebih lagi, Abraham juga manusia, juga saudara dan saya, dalam segala keberadaan kita, Tuhan pun sanggup untuk campur tangan dan ikut ambil kendali di dalam gerak kehidupan kita. Memang realita hidup tidak pernah luput dari dinamika adanya berbagai ancaman dan bahaya yang masih dan akan selalu ada di dalam perjalanan hidup kita. Namun kita harus tahu kepada siapa kita harus percaya dan mempercayakan diri kita. Seperti yang disinggung Rasul Paulus juga di dalam tulisannya kepada Timotius di dalam surat 2 Timotius 1 ayat 12. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia, yaitu Tuhan, berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepada. Jadi kita harus tahu kepada siapa kita harus menaruh, percaya, dan mempercayakan hidup kita. Nah, kalau Tuhan sudah mempercayakan kehidupan di dalam kehidupan kita, maka mari kita juga mau mempercayakan hidup kita kepada Tuhan yang berkuasa mengaruniakan kehidupan di dalam hidup kita. Abraham menyadari bahwa hari depannya belum memberikan kepastian, namun ia merasa pasti bahwa Tuhan akan mengaturnya dengan baik. Nico Dister,
pernah menulis dalam bukunya tentang psikologi agama, berbicara tentang rasa pasti. Dia mengatakan, kepastian iman ini baru diperoleh dalam tindakan percaya itu sendiri. Kepastian timbul bila seseorang menanggapi secara positif ajakan Tuhan untuk menyerahkan diri kepadanya. Baru dalam tindakan penyerahan tersebut manusia memperoleh kepastian. Inilah iman, yaitu rasa aman dalam ketidakamanan, rasa pasti dalam ketidakpastian. Ini juga yang dinyatakan dalam sikap seorang Franz James Crosby. Dalam kebutaan matanya, namun dia selalu menyerahkan hidupnya pada kuasa penyelenggaraan Tuhan dalam menjalani hidupnya. Sikap iman Franz James Crosby kemudian tertuang dalam sebuah karya nyanyiannya yang sangat terkenal, yang berjudul Safe in the Arms of Jesus. Dalam bahasa Indonesia berjudul Selamat di Tangan Yesus. Dalam Kidung Jemaat nomor 388. Lagu ini menggambarkan timbulnya rasa aman dalam tangan Tuhan Yesus yang melindungi, dalam pelukan Tuhan. Mari saudara, renungkanlah. Ketika kita merasa tidak aman, ketika kita merasa tidak pasti, ketika itu sesungguhnya Tuhan sedang melatih kualitas iman kita. Adakah kita mau bergeser, bergerak dari ketidakamanan menjadi merasa aman, dari ketidakpastian menjadi merasa pasti, karena kita melihat janji Tuhan, karena kita memandang Tuhan yang berkuasa menyelenggarakan kehidupan di dalam hidup kita yang Dia karuniakan. Kalau Tuhan mempercayakan sesuatu, maka Tuhan bertanggung jawab untuk campur tangan dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Maka dari itu, tetap percaya dan percayakanlah hidup kita kepada Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu yang besar. Saat ini kami sempatkan diri kami untuk tenang teduh sejenak, merenungkan satu hal yang penting di dalam hidup kekristenan kami, di dalam terang kebenaran firman-Mu. Biarlah perenungan kami menjadi satu hikmah pembelajaran untuk kami melangkah di dalam kehendak dan rencana-Mu. Terangi kami dengan kuasa firman, dan pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami bisa memetik pelajaran yang berharga dari setiap kebenaran yang kami renungkan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.